Moral bangsa Arab sebelum Nabi diutus. Zaman jahiliyah, bagaimana keadaan mereka? Persoalan mabuk-mabukan atau minum khamar. Bangsa Arab terkenal sebagai peminum khamar yang kuat, menjadi suatu kebiasaan, sampai jadi suatu perlombaan demi kebanggaan suku atau kabilah. Perlombaan berlangsung dengan meletakkan 20 gelas minuman khamar. Lalu, di sisi kedua meja telah ada 2 kompetitor dan juga dilengkapi dengan 1 orang wasit. Maka wasit akan menyodorkan gelas khamar kepada masing-masing peserta. Jika peserta bisa menghabiskan gelas pertama dan masih sadar, tidak muntah, maka wasit kembali menyodorkan gelas kedua. Misal ketika salah satunya mabuk di gelas yang ke-7, sedangkan lawannya bisa menegak 8 gelas, maka dialah yang menang, mempertontonkan kehebatan dalam menahan mabuk dan muntah ketika meminum khamar. Jika terjadi kondisi sama kuat, berhasil menegak 10 gelas tanpa mabuk, maka wasit akan menambahkan 20 gelas berikutnya. Siapa yang akan menang? Dialah yang nantinya akan bersorak-sorai dan mengadakan pesta dengan kaumnya. Biasanya akan ada penyembelihan onta, lalu dibagikan kepada kaum-kaum fakir miskin. Sungguh dermawan, bukan? Tapi tidak terhitung pahala, karena untuk mendapatkan pahala kita harus memiliki iman di dalam jiwa kita. Dalam rangka perayaan kemenangan, onta-onta yang dipotong itu dimasak secara bersama-sama dan dibagikan kepada masyarakat, terutama kepada kaum fakir miskin. Karena pertandingan itu bukan membawa nama pribadi, melainkan membawa nama suku. Begitulah kehidupan masyarakat jahiliyah. Mabuk-mabukan adalah hal yang dimurkai Allah. Tidak bisa dicampurkan antara kebaikan dan keburukan. Jika dipaksa, maka dosa-dosa itu akan melahap habis pahala. Tentunya pahala baru dihitung ketika iman telah merasuk ke dalam hati. Walaupun demikian, kondisi bangsa Arab, tapi perlu kita pahami bahwa kondisi bangsa lainnya pada saat itu pun sama halnya, suka mabuk-mabukan. Bahkan sampai saat ini mereka masih mabuk-mabukan, sedangkan kita orang Islam yang beriman sudah meninggalkan hal yang buruk itu karena izin Allah. Rasulullah datang sebagai contoh. Salah satunya Rasulullah menghilangkan kebiasaan mabuk-mabukan, kebiasaan mabuk-mabukan bangsa Arab. Rasulullah melakukannya secara bertahap. Tahapan pertama yaitu ketika turunnya firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 67. Dan daripada jenis buah-buahan, nakhl yaitu kurma dan aknab yaitu anggur, mereka membuat khamar dan rezeki yang baik. Banyak yang memahami bahwa khamar adalah rezeki yang baik. Oleh karena itu, sebelum diharamkannya khamar, mazhab-mazhab dalam Islam berpendapat bahwa khamar itu malah diharuskan untuk meminumnya. Itulah yang disebutkan dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, dan jumhur ulama. Perkataan ini bisa kalian rujuk di tafsir Ibnu Katsir. Jadi mereka menjadikan antara 2 jenis buah tadi menjadi beberapa olahan. Pertama, buah-buahan yang dijemur kering seperti kismis, atau menjadikannya jus, atau menjadikannya fermentasi yang nantinya akan digunakan sebagai obat dan penyedap rasa makanan. Lalu sampailah pada tahapan kedua, ketika turunnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 219, mereka bertanya tentang khamar dan judi.
Katakanlah, keduanya dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ketika ayat ini turun, Rasulullah mengulang-ulanginya 3 kali di hadapan Umar bin Khattab. Lalu Umar berdoa kepada Allah, "Perjelaslah ya Allah tentang pelarangan khamar dengan ayat yang lebih memuaskan hati kami." Waktu pun berlalu sampai turunlah firman Allah surat An-Nisa ayat 43. "Janganlah kamu sholat dalam keadaan kamu mabuk, sehingga kamu paham apa yang kamu ucapkan." Dibacakan ayat itu kepada Umar. Lalu Umar kembali berdoa, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami dengan ayat yang lebih menjelaskan lagi." Lalu turunlah firman Allah surat Al-Maidah ayat 90. "Wahai orang-orang yang beriman, mabuk, berjudi, menyembelih karena berhala, mengundi nasib adalah perbuatan yang keji dan tergolong amalan syaitan. Maka jauhilah itu, semoga kamu memperoleh kejayaan." Maka setelah itu semua sahabat sepakat memecahkan kendi-kendi khamar yang mereka miliki. Dari zaman dahulu sampai sekarang, khamar selalu ada. Bahkan kita ketahui bahwa banyak jenisnya, seperti tequila, whisky, vodka. Bahkan ada yang harganya melebihi harga sebuah rumah per botolnya. Yang lebih anehnya, ada orang-orang yang menyibakkan uangnya untuk membeli. Rasul bersabda dalam sebuah hadis, "Kelak nanti di suatu zaman akan ada orang-orang yang meminum khamar tapi tidak dinamakan dengan khamar." Kira-kira apa yang dimaksud Rasulullah? Kita telah tiba di masa itu. Narkoba, ganja, ekstasi, marijuana, barang-barang inilah yang pada hakikatnya membuat kita hilang akal, membuat kita mabuk, namun dikemas dengan kemasan yang berbeda. Nauzubillah min dzalik.